Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan Allah dengan menjalankan perintahnya menghindari larangan-larangannya. Bapak Ibu yang Allah, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu namanya Ramadan. Nabi kita itu kalau mau kedatangan Ramadan yang diucapkan adalah ahlan wa sahlan ya Ramadan, yang artinya selamat datang tamu namanya Ramadan. Ucapan yang menunjukkan sukacita, keceriaan. Dan Bapak Ibu harus juga begitu. Ketika akan datang harus berceria, ahlan wa sahlan, dengan sukacita bukan duka cita. Ya. Nah, orang-orang yang sudah diberi petunjuk akan senang hati menghadapi Ramadan. Dan sebaliknya orang yang belum diberi petunjuk akan duka cita. Ya. Wah, dilongkas wis poso neh to. Ora iso sarapan esuk, ya. Ora iso nglumur es ya. Oh, kita usahakan menjadi orang-orang yang ceria dengan Ramadan. Kenapa? Karena ada banyak keberkahan. Ya, kita misalkan ada 5 lowongan kerja di Detroit yang gajinya tinggi. 5 lowongan yang melamar 5.000 orang. Yang diterima berapa? 5 atau 5.000 yang diterima? Ya. Yang adalah 5 orang. Yang 4.900 tidak diterima. Lah kalau penjelasan yang diterima, kira-kira suka-suka atau duka cita? Pengen diangkat jadi direktur dengan gaji yang tinggi, itu kira-kira sukacita apa duka cita? Ya, kenapa sukacita? Harus bekerja, ya. Kalau kan nggak bekerja, tapi sekali lagi orang yang nanti akan dapatkan gaji. Sebaliknya yang tidak dapatkan gaji. Ya, ini kemudian kita harus merasa dimuliakan bukan dinakan, meskipun harus bekerja pagi-pagi berangkat ke kantor untuk bekerja. Ya kan, ucapan yang sepantasnya diterima ketika kita mendapatkan proyek adalah congratulation atau barakallahu fikum. Ini adalah ucapan yang kita ucapkan. Jangan sampai malah kita berduka cita. Kalau kita terlalu di dalam Al-Quran,
yang mendapatkan proyek kesempatan untuk rumah orang yang beriman. Tidak selalu diberi kesempatan. Yang non Nabi dari 1.000 orang itu yang mana cuma 1 orang saja, karena satu jumlah yang sangat kecil. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, yang disebut adalah orang-orang yang beriman, tidak semua orang. Kutiban itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah puasa. Jadi puasa itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Syaratnya ada iman. Orang yang tidak iman puasa bagaimana? Tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak beriman. Ya. Nah puasa itu juga kama kutiban min qablikum, itu juga ditetapkan kepada umat yang lalu. Nah, beda dan sebagainya. Ya, sehingga puasa ini bukan syariat yang baru, tapi syariat yang sudah lama. Lah apa tujuan tentang iman puasa tadi? La alakum tataku, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena yang pertama yang pertama orang yang paling adalah orang yang paling bertakwa. Allah firmankan, innahu itawil atqa, sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga semakin mulia kalau kita itu dijentik dan dijempol, pilih pun waktu dijempol mergone nopo dimulia. Ya, setelah biasanya senang untuk dilakukan, biasanya untuk dilakukan. Namanya supaya kita dimuliakan harus punya hal yang mulia, itu ketakwaan tadi. Yang kedua, orang yang bertakwa itu akan diberi solusi dari Allah yang dihadapi. Hidup adalah rangkaian masalah ekonomi, masalah keluarga, kesehatan dan lain-lain. Nah, orang beriman itu ketika menghadapi masalah terus diberi solusi orang. Contohnya siapa? Contoh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi itu meletakkan istri dan yang masih bayi di lembah Mokkah, dalam keadaan daerah yang rentan tandus, tidak ada tetangga. Ketika di puncak-puncak permintaan, ya, berkahnya sudah habis, anaknya mau nangis. Kira rasanya di pondok kurang dikit, anaknya sekarang rasanya dulu susah nopo seneng. Anak itu nangis kabeh, lumpai ngelak kanti, kemudian diujian kan orang satu kesusahan. Terus Allah berikan solusi, yaitu Allah munculkan air mata saja. Orang yang itu insya Allah semakin takwa akan banyak solusi. Yang ketiga, orang yang takwa dia rezeki menolak, ya, yang menolak. Diberi rezeki dalam yang tidak disangka-sangka, menyangka mendapatkan apa tidak dapat uang, dan kedua tidak menyangka tapi malah dapat uang. Pilih sendiri waktu nyongkong itu ini orang itu duit, ya kali nyongkong bukan tentu malah itu duit. Pilih mana? Pilih ya dua kali. Ya, saatnya menjadi orang-orang yang beriman. Itu yang ini Bapak Ibu, mari kita usahakan untuk menyambut Ramadan dengan sukacita, bukan duka cita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, seandainya penjahat itu ditawan oleh 100 penjahat, ya, akan dibunuh. Sekarang sudah tidak untuk membunuh penjahat. Kemudian tidak terduga ada seorang pendekar yang menuntut tadi dan menangkap penjahat. Kemudian
kemudian dengan dibawa ke suatu taman yang indah penuh dengan buah-buahan. Apa perasaan panjenengan? Ini adalah pernikahannya. Dan siap dibunuh tapi kemudian jadi diselamatkan. Itu kira-kira rasanya bagaimana? Kita akan senang sekali. Contohnya ini adalah suatu keadaan bahwa Ramadan itu akan mengenai dari kejahatan tadi. Maka dalam hadisnya Nabi bersabda, "Idza ja'a Ramadan," ketika datang Ramadan, ketika abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Al-Quran dan pintu ditutup dan setan ditudi belenggu. Jadi kalau sebelum Ramadan setannya bergentayangan, ya. Mau berangkat tersebut sudah banyak setannya, setan dan rokoman. Sudah kemat setan ekomat roh kami, suka menunda atau yang lainnya. Habis subuh mau baca Quran pun kadang-kadang malam sudah ngantuk duluan. Tapi kalau buka HP tidak ngantuk, dan nanti kalau selama Ramadan setannya dibelenggu, kemudian pintu salat dan tak ditutup, sehingga kita akan mudah untuk menunaikan suatu kebaikan-kebaikan. Contoh lagi, sekedar contoh, panjenengan naik mobil kemudian jalannya di jalan yang berlubang, gludak. Sekarang masuk jalan tol bebas hambatan. Pertanyaannya, panjenengan akan memacu mobilnya dengan kencang atau dengan pelan-pelan? Nek pun tenggene jalan tol, ya kira-kira mana Bapak Ibu? Maka kita seperti itu harus dipacu mumpung lewat jalan tol nanti, ya. Lama-lama monggo terus dipacu, amalnya dipacu mumpung ada kesempatan yang baik, ya. Baca Qur'annya yang sebelum nonton biasanya saya cuma 1 juz mau nanti dirotan ditambah dengan baru 2 juz nomor 3 juz. Imam Bukhari itu kalau nggak puasa nggak Ramadan sehari katamnya cuma 30 juz. Kalau Ramadan 60 juz itu sehari bukan sebulan, ya. Kita pakai kalau sehari kalau di puasa itu cuma juz 30. Alhamdulillah. Nah, di Ramadan 30 juz, alhamdulillah. Maka kita usahakan untuk ditingkatkan. Jangan sama, ya. Kalau tidak Ramadan, sunat malamnya paling cuma witir 3 rakaat, mergone iki apun kita. Nanti setelah Ramadan minimal kita menekan sholat tarawih 11 rakaat. Itu contohnya. Kalau nggak Ramadan, infaknya sehari cuma 10 juta, gitu ya. Ramadan, Allah terus ditingkatkan mumpung ada kesempatan. Assalamualaikum kita semuanya telah yang diberi kekuatan dan kemampuan. Yang ketiga, sinten iki Pak? Bapak-bapak apa? Ini adalah pemain bola yang gajinya itu 9 triliun 400 miliar per tahun. Kalau per bulan 101 miliar, ya. Berarti itu 6 miliar 300 juta dan linonya bagi. Terus kemudian naik per jam pun 26 juta. Ya, saya gaji ten sekolah itu mboten 100 juta enggak. Mboten enten. Kira Bu. Mes itu sak jame 235 juta. Begitu tingginya gajinya dari Messi. Kerjone mendang batok. Sekarang coba bandingkan gaji Messi. Tidak ada bandingan, tetapi
Allah nanti akan menggaji kita dengan yang jauh lebih banyak dibandingkan leonan nasi, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita kedatangan Ramadan sebenarnya senang. Kenapa? Bapak Ibu, gaji kita itu dilipat gandakan. Ketika tidak Ramadan kita sholat subuh ini, pahalanya adalah sama dengan sholat malam sama subuh. Kalau 2 rakaat sebelum subuh namanya sholat fajar, harus katakan ya, rakaat ini kalau sholat subuh. 2 rakaat sebelum itu pahalanya lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya. Kemudian amal-amal kita itu akan dilipatkan dengan 10 kali. Nabi sampaikan kalau amalnya makan tiap adalah doaku akan dilipatkan. Adalah setiap kebaikan itu dilipatkan 10 sampai 700 kali. Panjenengan infak 1000 minimal dibalikkan dengan 10.000, bahkan sampai 700.000, ya. Kemudian kita ke 2000. Jadi lalu ada perhitungan sendiri. Allah yang akan membuat target tertentu untuk puasa kita, tergantung pada kualitas puasa masing-masing kita. Jadi nanti kalau orang itu kuatnya puasa yang lebih berkualitas, maka juga akan lebih tinggi. Menurut Imam Syafi'i maupun menurut Imam Syafi'i, tingkat tertentu ada 3. Ya. Yang pertama, puasanya orang biasa. Puasa sekedar tidak makan dan tidak minum. Ya. Lisannya belum puasa, tersesok merasani. Ya. Maknanya pula tasik setarakan kantor yang cari pondok, ya. Jadi ya namanya orang puasa yang umum. Yang kedua adalah banyak orang yang khusus itu, yang tidak cuma makan tapi semua orangnya tidak puasa. Penglihatannya puasa, ya. Telinganya puasa, lisan juga puasa. Dan orang yang khusus. Yang ketiga puasa khususnya orang yang khusus. Jadi setelah itu kemudian masih ditambah dengan target-target ibadah, ya. Tidak makan, tidak minum, matanya yang dikendalikan, terus dibuat satu target-target, ya. Puasanya tadi kalau bisa katamnya 5 kali, ya. Atau empatnya juga begitu, ya. Atau sholatnya tidak cuma 17 rakaat tapi ditambah dengan sholat yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat sunnah yang lainnya. Kita adalah untuk meningkatkan. Jadi amal besar kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian itu semua apa yang kita itu akan jadi milik kita atau jadi amal kita. Jadi seandainya kita itu mampu dan mau menunaikan amal dengan lebih sempurna, maka kita akan dapatkan pula yang sempurna. Dan sebaliknya, karena kita mengamalnya tidak sempurna, maka kemudian nanti kita juga begitu, kalau kita tidak sempurna, ya. Ketika seorang itu mendapatkan gaji, terus ditambah dengan berbagai tunjangan. Kira-kira Bapak Ibu kira-kira senang apa senang? Gaji plus tunjangan kira-kira senang apa senang? Ya. Kalau mendapatkan gaji itu ditambah atau dengan potongan-potongan, itu gajinya 100 juta, ya. Tapi dipotong cicilan, kemudian sampai tinggal 9 juta. Jadi kan satu, ya. Satu yang menyedihkan orang ini usahakan mengamalkan amal supaya ditambah kebaikannya, dan nanti kita tidak jadi orang yang besar. Jadi lanjutkan, monggo kita usahakan untuk memperbagus puasa kita yang
ya usahakan kita untuk mengendalikan syahwat kita. Syahwat atau nafsu amarah, nafsu seksual dan nafsu yang lainnya. Ya, kalau pas kita itu marah, maka harus diam kemarahannya. Dan bagaimana cara yang saya tolong Nabi, jika marah dalam berdiri, terus kita duduk dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lisanul kata. Bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Atau kita fitri. Yang pertama, kegembiraan ketika kita berpuasa. Puasa tidak makan, tidak minum dari subuh sampai ke maghrib. Seandainya bukoni niku mungwit dan putih, itu sudah merasa segar. Karena sebelumnya tidak makan, tidak minum. Ya, apalagi tahun sekarang hampir setiap masjid mengadakan namanya bukber, buka bersama minimal minimal. Ada takjilnya, ada pola, ada snacknya, bahkan ada makan pesannya alhamdulillah. Ya, dibanding orang yang tidak puasa. Wong boten poso niku wet esuk tekan sore mung dahar munjuk. Nanti ketika maghrib kita makan ya sudah tidak ada nikmat. Jadi Bapak Ibu, urusan kita harus bergembira. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan intari melobi. Yang kedua, bergembira ketika ketemu dengan itu ketika kita menerima gaji. Orang yang kerja itu saat yang paling diantaranya kita ngomong gaji. Kita sing kerja ning gajine perpakan. Hari Sabtu adalah hari istimewa, gitu Pak. Orang yang ngomong gaji yang gajinya 4 bulan setiap tanggal 1, ya. Tanggal yang istimewa, ketika ketika kita Allah juga begitu. Ketika kita akan sangat bergembira. Kenapa? Jadi kita akan menerima gaji. Karena bahwa itu Allah itu akan kepada kita apa yang kita sangka. Seandainya orang kerja per hari 200, ya. Kalau satu pekan namanya berarti berapa waktu? 200 kali 6 dan 1.200. Terus diparingi gaji 100 juta. Ya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Masih semuanya usahakan kita itu akan lagi digaji Allah lebih dari apa yang kita perkirakan. Terutama kita bulan Ramadan. Di bulan itu nanti harus ditambah amal-amal yang lainnya supaya kita bisa lebih sempurna masa kita. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita pas suatu saat kita kecemplung tenggene comberan, badan kita karena dalam keadaan aroma yang kita sedang. Kemudian di aliran lain, kemudian diberi pakaian yang baik, ya, kemudian diberi payungan dan sebagainya, maka akan menjadi orang yang bahagia. Dan kalau demikian juga kita itu sebetulnya ketika puasa, ya, napas kita itu aromanya sedap atau sedap bagus. Pas puasa itu ambape ambune beribun. Ya. Tetapi Allah mengatakan bahwa sungguh napasnya orang berpuasa itu lebih dibanding dengan minyak kasturi itu sebagai bentuk pada orang-orang yang puasa. Kisahnya Nabi Musa ketika di Bukit Tursina, ya, amalannya itu cuma 30 hari, ya, kemudian ditambah 10 hari. Kenapa ditambah? Ternyata bagus kata sebabnya.
3 itu sebutnya nggak boleh gosok gigi, ya, supaya nafasnya tuh ambon itu enggak, tetapi Musa nggak kuat, kemudian dia gosok gigi, ya, kemudian mengurangi kalau tadi kemarin malah ditambah 10 hari. Nah, itu ternyata kalau kita membau atau mencium aroma orang itu tidak enak, tetapi ternyata itu satu yang sangat dilakukan oleh malaikat. Malaikat itu akan namanya menyedot, ya, menyedot napasan orang yang berpuasa. Ya, itu disedot, kemudian dia sangat suka. Semakin gambar, itu dulu semakin menyenangkan. Tidak dengan kita. Ini bisa mungkin pas poso niku mboten sak sikatan. Sikatane itu sebelum subuh dan setelah maghrib, sehingga dari puasa itu tidak usah sikatan. Ben apa ben gamblet. Itu yang oleh malaikat, ya. Dan akan dilakukan lagi. Memang kadang begitu tadi, hal-hal yang kita tidak tahu dilakukan. Kemudian yang berikutnya, pentingnya kita mengikhlaskan Allah, ya, mengerjakan waktu dan tidak akan untuk ibadah wajib untuk mengikhlaskan ibadah, ya. Lah orang yang bisa mengikhlaskan itu insya Allah akan dibagikan yang lebih banyak. Ikhlas itu adalah memurnikan hanya untuk Allah, sehingga orang itu tidak butuh kepada yang lainnya. Ya, kita puasa, sholat, ya, di lempung orang masalah. Ya, kita memberikan takjil, ya, di lempung orang masalah. Yang penting kalau ya, jadi kalau kita mampu untuk mengikhlaskan, orang akan memperhatikan yang tidak terbatas, dan sebaliknya kalau itu tidak ikhlas maka itu tidak akan membalas. Makanya usahakan untuk diikhlaskan. Kemudian salah satu adalah mereka tidak putus asa, ya. Maringi jaburan dan orang didongke oleh kemudian dulu palingnya jane piye to kok ora didongke, ternyata lupa, ya. Selangkah tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya, bahwa puasa Ramadan itu, ya, akan menjadikan kita akan semakin tambah iman. Allah firmankan, Nabi sampaikan, barang siapa yang Ramadan dengan iman dan berhati, jadi kita dengan keimanan dan kemudian kita berhadap, maka akan jangan lupa kita dosa yang sudah terjadi nanti di hadapan setelah Ramadan itu, ya, kita sudah tidak punya dosa seperti bayi yang baru lahir. Jangan sampai, ya, kita sudah Ramadan masih banyak dosanya. Maka nanti di akhir Ramadan ketika Nabi itu naik mimbar, ya, terus Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin dan amin. Terus Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ya, Pak Jibril kenapa mau Nabi kenapa mau ucapkan amin? Ya, kemudian ada sabdakan yang pertama, malaikat Jibril berdoa, wahai Muhammad, celaka umatmu orang yang dia telah melakukan tapi tidak hapus dosanya orang-orang yang ini berusaha semoga dengan Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi orang yang semakin tinggi dekat dengan Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal kamil innaka maselis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi